Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bersama kami dalam program musik Ngumpul Asik bareng PWI Kota Sukabumi. Masih bersama saya Sergio Mati. Ada guys, Allah si ganteng tak terlihat. Masih di tengah kondisi pandemi, COVID belum berakhir. Kita harus terus menjalankan protokol kesehatan dan PWI tidak pernah akan lelah memberikan edukasi dan menyampaikan ke masyarakat bahwa protokol kesehatan itu penting bagi kita dan diri orang lain. Apa aja Om Garis? 1. Menggunakan masker, mencuci tangan, pakai sabun ya. Pakai sabun. Walaupun terus cuci tangan, tidak diajak dahar, tapi tetap kudu cuci tangan karena kan masa pandemi ya. menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan satu lagi membatasi mobilitas. Wah, hari ini di Hari Pers Nasional luar biasa nih. Bintang tamu kita. Beliau adalah Ketua STI PGRI sekaligus pengamat kebijakan dan pengamat ekonomi. Waduh, orang bijak Bangga Kang, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Denny, Ketua STI PGRI Sukabumi. Terima kasih sudah diajak oleh teman-teman sekalian di dalam acara musik ya, Ngumpul Asik bareng PWI Kota Sukabumi. Acara ini keren ya, tema-temanya keren, sajiannya keren. Alhamdulillah. Kebetulan beliau ini orangnya sibuk, jadi ketika nggak sibuk kita langsung culik. Kang, Akang selama ini kan sama teman-teman media ya, bukan hanya PWI tapi teman-teman wartawan itu sering diminta kan menjadi narasumber tentang pengamat kebijakan dan pengamat ekonomi. Nah, apa jadi gimana Kang? Karena kenapa ya? Itu kan namanya personal recognition ya, pengakuan pada kemampuan. Kita kan tidak pernah mempublish bahwa kita punya kemampuan apa, tapi ketika kita banyak diundang di berbagai event, di kelas, seminar, workshop ya, kemudian ngajar di berbagai tempat itu, dan ketika diajak oleh mereka saya lebih banyak diajaknya, dimintanya sebagai pengamat kebijakan publik. Kenapa saya mengkhususkan diri di situ? Ya sudah lama sekali sebenarnya, ini sejak tahun 2004. Jadi kan bukan hari ini gitu kan. Jadi karena saya melihat bahwa di dalam negara ini butuh sebuah tatanan yang bagus, dan tatanan itu ada di dalam ranah kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu kan sifatnya makro luas, bisa kebijakan publik di sektor pendidikan, kemudian di pemerintahan, kemudian di ekonomi, di hukum dan sebagainya, itu bisa sangat luas. Bahkan di kebudayaan, dan konstruksinya ada konstruksi kebijakan kan hanya 3 saja. Jadi ada perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, kemudian evaluasi kebijakan. Jadi hanya itu saja, walaupun indikatornya sangat banyak. Tapi itu yang paling penting adalah, yang terpenting dari kita ketika mengamati, ketika kita memberikan opini, memberikan pendapat tentang kebijakan publik, pertama harus menguasai teorinya, yang kedua harus memiliki komparasi pandangan bicara. Tidak bisa, karena bukan kaleng-kaleng. Salah kita ngomong kan menjadi bahaya. Bukan sekedar blunder, ya personal trust, kepercayaan publik kepada kita juga akan blunder gitu. Kalau itu hanya asbun kan kita tidak boleh, karena memang harus berdasar. Jadi bukan hati-hati juga, tapi karena memang semuanya harus terstruktur ya di dalam pembicaraan, di dalam cara berpikir, dan itu harus memberikan manfaat dan solusi pada banyak orang. Wajar kalau beliau ini benar-benar tidak mau asbun, dan saya sering lihat Om Garis di media sosial beliau ini, tiap hari itu baca bukunya segini. Jadi baca buku itu apa yang namanya makanan. Jadi sebelum pagi-pagi ya udah pastilah gitu ya, itu sudah sama sebelum tidur. Kalau istilah dulu mah ada kutu bukunya. Bukan kutu buku. Jadi kutu buku mah kutuna ya dina buku. Ini mah enggak. Ya saya anu kutu buku mah siswanya ya tara bangor, tara kabur. Jadi diseimbangkan pada saat baca-baca, pada saat kita membuat materi-materi, pada saat kita bermain, kegiatan sosial kemanusiaan tetap lakukan ya. Memenuhi undangan orang, melayani publik juga kita lakukan. Bukan apa-apa, tinggal men-schedule saja.
Jadi jangan sampai yang tadi kutu buku, terminologi saya kutu buku itu kutu nu aya dina buku gitu. Kalau ini kan gede jadi bukan kutu buku. Istilah ininya Pak ya. Iya istilahnya. Tapi seneng aja baca karena kenapa? Karena tiap hari selalu kita merasa semakin banyak kita membaca, sebenarnya kita banyak yang tidak tahu. Alhamdulillah beliau ini siapapun yang menghubungi, Ya. terutama saya sering Ya. mengangkat beliau ini di media saya untuk dan nggak pernah siapapun di-care. Ah, Ketika diminta untuk mengamati suatu kebijakan, Ya. kebijakan publik maupun Ya. kebijakan ekonomi, beliau selalu siap. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau sibuk juga pasti ini lagi seminar dulu. Nah, Oh, iya. aku telepon balik. Harus seperti itu ya. Harus. Kang Haji nih, di Ya. momen Hari Pers Nasional ini, di mata Kang Haji ke depannya gimana nih? Karena profesi kita kan mau Ya. nggak mau harus terus update. Betul. Kita juga bersaing dengan para netizen. Betul, Kita betul. ingin memberikan edukasi bahwa ini loh produk kami jurnalis Betul. yang bertanggung jawab. Berbeda Ya. dengan produk netizen. Nah, Betul. pengamatan Kang Haji gimana nih saat ini peran jurnalis? Apalagi seiring perkembangan zaman. Ya. Karena Jadi netizen pertama udah kepada mana-mana. teman-teman insan pers itu saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional sekaligus hari lahirnya PWI. PWI ya 75 tahun nih. Waduh udah sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang bergerak di dunia media di pers ini tetap kritis, tetap tajam, independen, tetap membangun demokrasi ya, kemudian bisa memajukan bangsa, itu yang paling penting ya. Tapi ini tantangan yang luar biasa. Betul. Jadi sekarang itu ketika teknologi makin maju, media sosial terus bergerak sangat cepat sekali. Ini disebutnya bukan sekedar change, bukan sekedar perubahan, tapi ini yang dinamakan rapid change. Itu yang disebut perubahannya sangat cepat. Jadi sekarang yang terjadi adalah media cetak itu akan terjadi sangat drastis turun. Karena berita sudah melalui .com semua. Jadi banyak berita yang kita ketika buka pagi-pagi, saya buka itu ada beberapa media nasional, bisa menjadi kompas.com, republika.com dan sebagainya ya, termasuk misalkan ada Pelita juga, ada Pikiran Rakyat. Kita buka kan yang online, yang berita online. Dan kita bisa memilih yang mana yang Jangan bisa memilih. Nanti apa yang harus kita sajikan? Yang pertama adalah ketika ini menjadi teknologi semakin maju, maka setiap orang itu pasti menggunakan gadget, menggunakan handphone, dan semua informasi ada di sini. Jadi sebuah keniscayaan, ada sebuah keharusan ketika media menggunakan ini sebagai suatu alat yang utama, toolsnya. Jadi domain toolsnya ada di sini. Ini gunakan semaksimal mungkin. Facebooknya kita gunakan, IG-nya kita gunakan, Twitternya kita gunakan. Itu kita gunakan untuk menyampaikan informasi ini. Karena orang juga jarang buka web juga. Di web tetap muncul, itu linknya nyambung gitu kan. Gitu. Nah, tuntutan yang sekarang adalah untuk jurnalis itu pertama dari kualitas sumber daya, ya. Bukan sekedar mereka memiliki minat saja keinginan, tapi mereka harus memiliki sertifikasi, ya. Mereka mengikuti UKW kan, ujian kompetensi wartawan dengan berbagai tingkatannya. Apalagi menjadi pengurus PWI, itu kan ada persyaratannya. Sekarang masuk itu PWI nggak semudah itu. Nggak semudah. Jadi teman-teman di masyarakat ini masuk menjadi pengurus PWI itu nggak sembarangan orang bisa datang pengurus, saja. tapi masuk ke anggota PWI kita ada seperti program OKK. Jadi itu artinya adalah ini membangun yang kedua, membangun profesionalisme. Profesionalisme bagi seorang jurnalis itu wajib. Betul. Gitu ya, bukan sekedar level of education, tingkat pendidikan saja, tapi bagaimana dia bisa mencari terus informasi-informasi yang cukup bagus, melakukan cover bedside ketika akan memunculkan berita. Jadi beritanya berimbang. Betul, Ya. sembarangan, Jadi ya. dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda ya. Jadi cover bedside. Yang kedua, itu insan pers itu, media itu kan harus menjadi gatekeeper. Nah, gatekeeper ini yang sering penyaring dari berita-berita. Kiper. Terakhir kan itu. Jadi orang bisa menjadi playmaker, orang bisa tapi jangan lupa peran gatekeeper ya. Gitu. Jadi Tapi ini biasanya kalau saya mah anak gawang. kan ada goalkeeper, ada
gatekeepernya saya. Jadi menyaring supaya informasi-informasi ini adalah informasi-informasi yang terkonfirmasi. Yang Tidak aktual. boleh, karena kalau bedanya adalah dengan teman-teman yang sudah memiliki kemampuan ini, gitu, yang sudah punya sertifikasi, apalagi itu ketika akan memunculkan beda dengan masyarakat ketika mengupload. Dia bisa sembarangan mengupload apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang dipikirkannya. Dan belum tentu Ya, netizen tadi, ini. sehingga Maha benar netizen namanya. maha benar netizennya itu yang tadi itu akan tereduksi nanti ketika ada berita yang memang berita itu responsibel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, media ini wajib ketika ada misalkan tempo hari ada banjir di Cicurug, orang kemudian tiba-tiba ada rame-rame ada banjir yang sangat besar dan itu kejadian tadi diupload di Cicurug, padahal itu bukan di Cicurug gitu. Nah, kita ikut bersama kan menjadi tidak menarik. Nah, bukan cuma tidak menarik, masyarakat jadi tidak percaya. Ini kok wartawan, ini media kok memberitakan sesuatu yang hoax gitu, sesuatu kebohongan. Kalau netizen itu kan pikirannya, perasaannya. Jadi masyarakatnya juga terhanyut dengan itu, video. Nah, kewajiban kita adalah menyampaikan berita yang sebenarnya ya, makanya menjadi gatekeeper ini. Kita saringannya ada di sini, tapi bukan berarti bahwa kita harus lambat memunculkan berita. Justru kecepatan kita menyampaikan berita itu adalah hal yang utama. Bahkan bisa live itu adalah sesuatu yang sana ada nyada sarang Bapak kebijakan publik mah. Kumanya. Saya bukan hese sebetulnya. Terus sesuatu yang mengasihkan, mengingatkan kita semua. Amazing gitu. Tapi ada yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga etika. Kan kuncinya, karena kenapa kita harus jaga etika? Karena inilah marwah kita. Iya, betul. Ini ada organizational dignity kita. Ini ada personal dignity. Karena memang Pak di jurnalis itu ada kode etik jurnalis. Wah, kode etik. Sekarang jurnalis kan banyak nih yang saya nanya. Iya. Apa sih ketika saya memuat berita ada seperti pembluran foto. Iya. Terus tentang anak kecil. Anak kecil juga kenapa nggak terlalu detail? Iya. Karena undang-undang yang terbaru ini ada undang-undang tentang perlindungan anak. Dan yang terbaru nih Kang Haji, ada ramah disabilitas. Betul. Sehingga yang seperti itu tidak boleh dimunculkan secara apa adanya seperti itu. Jadi kita harus memang itu yang paham. Tapi kan publik tidak banyak yang paham. Ini tugas kita semua untuk mendiseminasi, untuk menyampaikan kepada publik. Oh, ketika ada yang begini, ternyata ini harus sesuai dengan aturan. Kita juga harus lindungi. Bahkan untuk alamat tertentu itu kita. Kalau anak di bawah ini kan tekanannya ke depan. Tekanan. Karena kenapa? Anak kan masa perkembangan. Mereka butuh proteksi, butuh perlindungan. Jangan sampai ketika masyarakat tahu di lingkungan ada seperti itu, misalkan ada perundungan kepada anak itu, bukan malah menjadi dilindungi, tapi dibully oleh yang lain. Kan? Jadi nggak sekonyong-konyong menulis dan menyajikan berita seadanya. Oh iya. Harus ada kode etik jurnalistik. Makanya peran sebagai gatekeeper itu di situ. Dan kita percaya teman-teman yang di PWI sudah kalau kebijakan publik berarti jadi wasit berarti. Kalau ada pengamat ketika akan jadi pengamat kebijakan publik atau pengamat kebijakan ekonomi, ada pengalaman menarik nggak di Akang sendiri, misalkan efek dari pemberitaan itu ada intervensi intervensi dari luar. Jadi kan sekarang ini gitu. Sekarang itu kan sangat bebas melalui ini. Ada yang tahu nomor WA, ya WA dia bertanya atau protes. Ada juga tarik ting bahasanya gitu. Ada misalkan bertanya mengkritik tentang kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau kabupaten kota, atau semua di tingkat level, misalkan di tingkat perusahaan. Ada sesuatu yang misalkan kurang bagus ya dari konstruksi kebijakan misalkan. Kemudian kita analisa, kita kritik konstruktif ya. Kemudian tapi kan tidak semua bisa menerima kritik. Betul. Ada banyak lah di kita, bukan cuma di government ya, tokoh masyarakat sendiri ada yang tidak biasa ya. Tapi sempat ini nggak Pak diancam gitu, awas mana yang dipegat. Nggak ada. Karena bisa dibijakkan deh. Rata-rata lebih banyak ingin melakukan pendapat, atau
karena kurang paham kemudian dia protes tentang sesuatu hal. Karena apa yang kita sampaikan itu kan sangat terbatas. Iya, betul. Sangat terbatas. Kita hanya memberikan 1 atau 2 contoh, sementara contoh yang lain banyak. Kita hanya memberikan misalkan di pilkada itu hanya 5 indikator, pada indikatornya ada 12. Jadi yang lainnya tidak kita sampaikan karena kan tidak ada yang berkaitan secara langsung, ya tidak kita sampaikan. Jadi yang kita sampaikan itu yang mana yang dibutuhkan, itu yang berkaitan atau yang ditanyakan saja. Pak, Gitu. Bapak ini kan selain disibukkan Ya. dengan seminar, Ya. dengan pelatihan dan sebagainya, saya lihat di media sosial juga Bapak sering jadi penggiat sosial. Ya. Gimana? Masih lah, itu Oh, udah masih. lama dari dulu. Jadi kita ya nggak boleh ngomong juga sih. Apa ini kan ada rasa yang gimana? Jadi Apa gitu ya? membangun ikut bersama-sama membangun masjid, madrasah, pondok pesantren, kegiatan sosial kemanusiaan itu adalah bagian tidak terpisahkan. Karena sederhana saja, ini waktu kita di dunia ini kan pendek. Gitu. Mungkin nanti malam kita mati gitu. Ya besok lusa kita mati. Subhanallah. Ya kita manfaatkan usia kita sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Ibadah. Ya, jangan pernah berpikir bahwa ketika memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian orang lain membantu kita, orang lain memberi kepada kita. Kemudian ketika kita berikan saja lah. Ikhlas ya kan. Kemudian kita tinggalkan, selesai lah. Karena kan itu. Saul Pak Ustadz, Ya. oke Ustadz di kami gitu Ya. ya, Ustadz di tempat garis, Ya. namanya apa ya? Kulo nafsin da ikotul maut. Ya. Semua orang yang makhluk hidup itu akan mati, Iya, betul. termasuk saya. Iya. Tapi diri Bapak di payung mah enggak, Om Gion di payung mah enggak. Semua sudah berarti lah. Betul. Iya. Kang Haji terakhir nih, Ya. pesan untuk teman-teman jurnalis di Ya. HPN ini seperti apa Kang Haji harapannya? Saya percaya bahwa teman-teman jurnalis itu akan selalu meningkatkan kualitas diri. Dan saya juga percaya bahwa teman-teman jurnalis akan terus memberitakan sesuatu berita yang bermanfaat untuk masyarakat. Maka jangan berhenti untuk melakukan kritik dengan jiwa yang sangat sportif, dengan konstruksi yang membangun, dan terus meningkatkan kualitas diri melalui berbagai pendidikan. Ikuti juga teman-teman tingkatan untuk ujian kewartawanan, Siap. ya, Betul. sampai level yang utama, sehingga disitulah kita nampak bahwa kita kemampuan kita. Tapi yang paling penting adalah beritakanlah sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Luar biasa, sesuai Boleh. yang sudah Boleh. disampaikan oleh Kang sebagai Ya, sudah itu. menghirup tong Seset. Itu keren. Tapi satu lagi saya boleh nambahin. Mangga. Jangan lupa juga teman-teman, terapkan 5M. 5M. Kita bisa terus jalankan protokol kesehatan karena COVID belum berakhir. Betul. Jangan pernah lelah. Saya Sergio Mati izin pamit. Saya Asep Dedi pamit juga. Saya garis Allah si ganteng tak terlihat pamit juga. Hatur Wassalamualaikum nuhun. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.